Magaria, maga muda daito rio rio si amber. Hai, assalamualaikum Miss Maya. Salam. Ih, nyanyinya salah tuh. Salah ya? Salah, Miss. Jadi yang benar gimana? Yang bener itu Ramba dia, Ramba munadai torio rio, Ramba naposo. Ih, malu. Aduh, maaf ya. Lagi deh. Ampar-ampar pisang, pisangku pisang Ambon. Kayaknya salah lagi deh. Salah ya? Iya, Aduh. Ini kameranya on ya? sudah on ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita empat sama, empat amba, empat kholid, dan juga empat torik. Hari ini Miss Maya ada di perpustakaan Buah Hati 2. Hari ini kita sudah nggak mos lagi, sudah PJJ hari pertama, day 1. Ya, nah hari ini Miss Maya ada memegang buku tematik tema 1, indahnya kebersamaan. Tadi Miss Maya nyanyi, katanya salah kata Bu Risma. Jadi malu Miss Maya. Teman-teman pengen tahu lagu Indonesia yang baik dan benar, lagu-lagu tradisional Indonesia yang baik dan benar. Yuk kita dengarkan medley beberapa lagu Indonesia yang baik dan benar. Ramba dia, ramba munadai torio rio, ramba naposo, magadia, maga munadai toso, kasumuto, ala tipang, 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 ulun labaya, ala rudeng, 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 pong, ala tipang, 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 ulun labaya, ala rudeng, 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 pong. Kampuang nan jauh di mata, Unwang sansai baku lilia, takkan ajo kawan-kawanan lamun sangke basulian sulia, bandu dua yonan elo dan suko bagotong royong, kaki sanang samu dirasu dan takkan ajo kampuan. Tolerang solerang, solerang, anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Yuk kita nonton ondel-ondel, yuk kita ngarak ondel-ondel, ondel-ondel ade anaknya, anaknya nandak keigelan. Mak bapak ondel-ondel ngibing, ngarak pengantin disulatin, nya nonton rame kegirangan, ikut ngarak iring-iringan. Tokecang bala gendir tos blong, angen kacang sape pendil kosong. Tokecang bala gendir tos blong, angen kacang sape pendil kosong.
Gundul-gundul pacucu gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul gembelengan, wakul blimpang segane desa ratang, wakul blimpang segane desa ratang. Suwe ora jamu, jamu godong telo, suwe ora ketemu, temu pisan atine gelo. Suwe ora jamu, jamu sogo tuntun, suwe ora ketemu, temu pisan atine seneng. Rek ayo rek mlaku nang tunjungan, rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sopo gelem melu aku, cak ayo cak golek kenalan cak ayo. Cicik periuk bilangnya sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Cicik periuk bilangnya sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Cak buk dalam bilang api cak hidung gigi rongga, sape kita wadolo di pancung raja tunggal. Parampar pisang, pisangku belum masak, masak sabigi diurung bari-bari, masak sabigi diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kacurupan, bengkok dimakan api, apinya kacurupan. Hai teman-teman dari perpustakaan Buah Hati, Miss Maya sudah pindah di Taman Mini Indonesia Indah ya. Nah, sekarang kita masuki Provinsi Aceh. Pas social distancing ya, Miss Maya membawa kok semua perlengkapannya, termasuk juga maskernya. Ya, pagi ini Miss Maya olahraga bersepeda ria. Nah, sampai di sini Miss Maya berpikir gimana ya kita buat pelajaran tentang keberagaman bangsaku atau negeriku. Indonesia itu ramai banget suku-sukunya, banyak banget suku-sukunya, banyak banget kebudayaannya. Makanya Indonesia terkenal dengan negara yang kaya akan kebudayaan. Aceh yang akan kita bahas, provinsi pertama adalah Aceh. Lihat ya, rumah Aceh, rumahnya rumah panggung, namanya Rumoh Aceh ya. Rumoh artinya rumah. Nah, Rumoh Aceh ini adalah rumah adat dari daerah provinsi Aceh. Nah, kalau teman-teman lihat di Aceh ini ada pesawat ya, di anjungan provinsi Aceh. Teman-teman lihat pesawat. Kenapa? Karena waktu itu Aceh mengirimkan bantuan saat Indonesia dijajah ya. Lalu Aceh memberikan bantuan emas dan juga pesawat. Dan Aceh adalah satu-satunya provinsi, salah satu provinsi yang tidak dapat dijajah oleh Belanda. Lihat ya, sumbangan rakyat Aceh. Nah, Miss Maya sedang duduk di tangganya rumah adat Aceh yang pintunya seperti ini, dari sini dibukanya. Bisa jadi pintu juga di sana. Oke, langsung saja. Nah teman-teman, di peta kalau teman-teman lihat di Pulau Sumatera itu kan ada 10 provinsi. Paling ujung itu Aceh, setelah Aceh ada Sumatera Utara. Sumatera Utara rumahnya juga panggung begini juga, seperti yang Miss Maya bilang. Seperti yang Miss Maya bilang, semua rumah di Pulau Sumatera itu panggung. Nah, rumahnya adalah rumah bolon.
Sumatera Utara, rumahnya rumah bolon, sukunya suku Batak, atau banyak ya sukunya juga sama kayak Aceh, suku Batak, ada suku Karo ya. Batak, bahasanya bahasa Batak juga. Kemudian makanannya arsik. Arsik itu mirip banget sama masakan di daerah Aceh, Gayo itu namanya pengat. Tapi kalau versi Sumatera Utaranya adalah arsik, kan yang di bumbu kuning pedas asam seperti itulah. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke another provinsi ya, provinsi yang ada di Indonesia. Teman-teman hafalin tadi ya, ada 2, Aceh, sukunya Aceh atau Gayo, bahasanya Aceh, bahasa Aceh atau bahasa Gayo. Kemudian tariannya Saman, makanannya mie Aceh. Sedangkan Sumatera Utara, sukunya Batak, bahasanya Batak, rumahnya rumah bolon, makanannya arsik. Oke. Sekarang Miss Maya ada di Sumatera Barat, tapi hanya versi anjungannya, lagi anjungannya. Nah, bahas tentang Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang sangat terkenal di seantero dunia. Kenapa? Karena salah satu kebudayaannya itu makanan. Ingat ya, kebudayaan itu bukan hanya tarian, tapi juga makanan juga termasuk kebudayaan dari sebuah provinsi ya, dari suatu provinsi maksudnya. Nah, Sumatera Barat itu terkenal dengan masakannya yang paling enak di dunia, yaitu adalah rendang sambal hijaunya. Siapa sih nggak pernah makan masakan Padang? Pasti hampir semua kita pernah makan masakan Padang, dan itu adalah salah satu favoritnya Miss Maya banget. Miss Maya suka banget ya. Nah, Sumatera Barat ini atap rumahnya itu, lihat ya teman-teman, atap rumahnya itu ada ciri khasnya banget. Nah, jadi kalau kita teman-teman lihat seperti itu, kita pasti tahu itu adalah Sumatera Barat. Nah, makanannya adalah rendang sambal hijau. Sukunya adalah suku Minang. Provinsinya Sumatera Barat, ibu kotanya Padang, sukunya suku Minang. Kemudian bahasanya bahasa Minang. Ada suku Melayu juga sih di Sumatera Barat, cuman dominannya adalah suku Minang. Oke. Rumahnya adalah rumah gadang. Itu dia rumah gadang. Ya, sudah hafalin kan rumahnya rumah gadang. Makanannya rendang. Terus suku Minang, bahasanya bahasa Minang. Ibu kotanya Padang. Oke, kita pindah provinsi lagi. Nah, ini dia rendang, masakan terenak di dunia termasuk ya. Nah, ini dia nih dari Sumatera Barat. Ya, ini dia. Pakai daun singkong dan kuah nangka. Hayo, sekarang kita ada di mana teman-teman? Rumahnya masih rumah panggung juga. Lihat ya. Ini ciri khas Pulau Sumatera. Semua provinsinya rumahnya itu panggung seperti ini. Nah, Miss Maya bisa masuk ke dalamnya. Apa sih tujuannya rumahnya seperti ini, teman-teman? Tujuan rumahnya seperti ini adalah, nanti ya Miss Maya jelasin. Nah, kita keluar dulu dari sini. Nah, sudah di luar. Sumatera Selatan, provinsi yang sangat terkenal di Indonesia. Lagi-lagi dengan makanannya yang enak dan unik. Apa itu? Empek-empek Palembang. Ya. Empek-empek Palembang adalah makanan yang paling Miss Maya suka juga selain rendang. Nah, empek-empek Palembang itu ada cukoknya, rasanya endes banget, enak banget. Nah, inilah ciri-ciri khasnya. Dan di sini samping Miss Maya ada siapa? Nah, kalian siapa, tebak ayo? Ya. Ada harimau Sumatera. Neneng. Oke. Nah, sekarang Miss Maya sedang ada di terasnya Rumah Limas.
Rumah Limas adalah rumah adat dari daerah atau provinsi Sumatera Selatan. Nah, tadi ya Miss Maya bilang kenapa rumahnya panggung-panggung di Pulau Sumatera. Tadi teman-teman lihat kan, kita sudah ketemu sama si harimau. Nah, di daerah Sumatera itu banyak sekali binatang buas. Ada harimau ya, ada babi hutan, banyak deh pokoknya. Nah, hewan-hewan buas itu cukup dapat mengganggu ya masyarakat. Makanya masyarakat membuat rumahnya panggung supaya kalau tidur malam mereka tuh aman. Bayangin deh kalau rumahnya langsung ke tanah, kan gak lucu lagi gitu, bobok tiba-tiba datang harimau. Nah, ya, jadi itu asal muasalnya mengapa rumahnya berpanggung-panggung seperti ini. Nah, inilah rumah Limas. Kece badai ya. Nah, kita akan bahas Palembang atau Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, provinsi yang beribu kotakan, ingat ya, ibu kotanya adalah Palembang. Sukunya adalah suku Melayu, Melayu Palembang lah lebih tepatnya ya. Nah, sukunya Melayu, bahasanya juga bahasa Melayu. Nah, lalu ada apa lagi? Makanannya empek-empek atau tekwan. Ada apa lagi? Banyak ya, keripik ampera dan lain-lain lah. Tapi yang Miss Maya suka banget itu empek Palembang. Teman-teman gimana? Suka nggak? Lagi ya, kita review. Provinsi Sumatera Selatan, ibu kotanya Palembang, sukunya suku Melayu, bahasanya juga bahasa Melayu, Melayu Palembang ya. Kemudian rumahnya rumah Limas, makanannya adalah empek-empek atau tekwan. Oke, sekian dari Sumatera Selatan, Miss Maya melaporkan. Ya, itu ada harimaunya. Peliharaannya orang Sumatera ya. Itu dia. Oke, kita pindah ke another province. Oke. Nah, teman-teman, sekarang Miss Maya sudah pindah lagi. Tadi kan dari Sumatera ya. Sekarang lihat teman-teman. Rumahnya ini kira-kira daerah mana ini? Atapnya seperti ini, bawahnya seperti ini, dan lihat itu ya, kita lihat penampakannya. Tidak ada panggung-panggung sama sekali, tidak ada panggung sandiwaranya ya. Nggak ada panggung-panggung seperti yang ada di Pulau Sumatera, berarti kita sudah beda pulau. Kita sudah ada di Pulau Jawa, yaitu provinsinya Provinsi Yogyakarta. Nah, di sini rumahnya seperti ini bentuknya teman-teman. Ya lihat ya, dia langsung ke tanah karena di daerah Pulau Jawa binatang buasnya nggak hidup di daerah Pulau Jawa ya. Mereka habitatnya ada di Pulau Sumatera. Makanya mereka aman-aman aja kalau rumahnya langsung ke tanah teman-teman. Ya sih ya, sangat berbeda ya dengan di Pulau Sumatera. Nah, rumah Jawa ini disebut dengan rumah joglo. Nah, rumah joglo ini ada dimiliki oleh Provinsi Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Miss Maya harus put off my shoes dulu. Dan kita masuk, kita enter. Ini kayak aulanya gitu ya. Bedanya Yogyakarta adalah sedikit lebih ke nuansanya, lebih ke kerajaannya karena mereka ada namanya keraton. Nah, alat musiknya di 3 daerah tadi, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah itu sama ya. Nah, lihat. Ya. Guys, ada patung-patungan. Nah, lihat ini adalah alat musiknya. Pelan gini. Kayaknya ada bapaknya, kayak tanya dulu deh. Assalamualaikum Pak. Boleh tanya-tanya nggak? Mari ya. Alhamdulillah ada yang bisa tanya. Ini provinsi Yogyakarta ya Pak ya? Iya. Hampir sama ya Pak dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur ya Pak? Sama bukan. Kita kan masih satu koleksi. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama bapaknya ya. Ya Bapak. Nama Bapak siapa? Eko Pak. Ibu. Pak Eko. Ya, Pak Eko adalah karyawan Taman Mini ya Pak ya? Karyawan Jogja Bu. Oh, Jogja, dari provinsi Jogja. Berarti dinas siapa ya? Pemprov. Pemprov. Pemprov ya. Dari Pemprov pemerintahan Provinsi Jogja yang berada di Taman Mini ya Pak ya. Jadi kan nggak hanya di Jogja ya Pak ya? Iya. Berarti bapaknya adalah PNS ya Pak? Ya, dalam. Kalau orang Jawa dalam. Ya, oke. Tadi kan kita sudah di Pulau Sumatera, sekarang kita sudah di Pulau Jawa teman-teman. Nah, kita ketemu sama Pak Eko, kita tanya-tanya dulu. Pak, yang di belakang itu alat musiknya namanya gamelan betul Pak? Gamelan Bu namanya. Keperangkat. Gamelan.
Oke, seperangkat ya Pak. Ini diadakannya, dimainkannya biasanya kalau ada acara apa Pak? Biasanya kalau ada acara wayang kulit, Wayang ataupun kulit ya. ketoprak atau tari-tarian boleh. Tari-tarian. Terus karawitan. Karawitan. Rumah adatnya namanya apa ya Pak? Kalau rumah adat joglo sih sama dengan daerah yang lain. Joglo Tapi ini sama. kan miniatur dari keraton seperti ini. Oh, ini miniatur keratonnya ya Pak ya? Iya. Teman-teman lihat ya. Oh ya Pak, bedanya Jogja khasnya nih, bedanya Jogja sama Jawa Tengah sama Jawa Timur apa sih Pak? Kalau bedanya sih nggak ada Bu, sama ya, cuma Kalau bahasanya dari mungkin, bahasa sama-sama bahasa Sama? Jawa kan. Ah. Cuma kalau Jawa Barat kan Sunda. Sunda, sama. ha-ha. Kalau di Jogja agak halus, kalau Jawa Timur kan agak kasar dikit. Oh mungkin Ah, dari apa? Dari kosakata atau kosakata. intonasinya Pak? Intonasinya juga ya. Lebih lembut ya kalau Lebih Jogja lembut, ya. Oh iya Pak. Jadi kalau semuanya sama ya, berarti kalau orang Jogja ngomong sama Jawa Timur sama Jawa Tengah Sama. dan sukunya sama-sama Jawa ya Pak. Bahasanya juga sama. Sama. Makanan juga sama ya Pak. Hampir sama makanannya. Sama Cuma ya. Yang beda sedikit cuma ciri khas kalau di Jogja yang terkenal kan bakpia patok sama gudeg ya. Bakpia patok, kuehnya makanannya gudeg. Oke, nanti Miss Maya coba di belakang ada restoran gudegnya Pak ya. Iya, ada. Oke. Dan ini gamelannya. Oke, terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama, Ibu. Makasih. Yuk. Monggo, silakan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Waktunya makan makanan khas Indonesia. Coba teman-teman lihat, ini ada krecek, ada nangka. Kuahnya agak-agak manis-manis gurih, ada cabai rawitnya, pakai telur, pakai nasi. Warnanya kecoklatan, masta. Apa namanya? Ada yang tahu? Yes, bener banget. Ini namanya gudeg. Dan di sebelahnya ini ada apa Bu Parti? Mie ayam Jawa. Mie godok Jawa ya, mie godok Jawa. Tepatnya mie godok. Komposisinya ada mie, kemudian ada cabai rawit, sayur-sayuran, kemudian ada bawang-bawang goreng, dan rasanya yuk kita icip-icip yuk. Pertama kita icip dulu rasa dari gudeg. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, manis gurih. Sekarang cobain gudegnya Bu Parti. Gudegnya bakmi Jawanya. Pakai telur ya Bu Parti ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sama makan Bu Parti? Enak nggak? Dan kalau makan di Jawa itu, daerah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta ya Bu Parti ya, itu pakai minumnya harus ini, teh ya Bu Parti ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawar. Tehnya tawar, enak banget teman-teman. Bismillah, sekarang ada di mana teman-teman kira-kira kalau makannya seperti ini? Provinsi? Ya, Yogyakarta. Nanti kita bahas ya. Sekarang Bismillah makan dulu. Jawa itu, suku Jawa ada di 3 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Yogyakarta ya teman-teman ya. Jadi kita kalau dibilang orang mana orang Jawa, Jawanya mana dulu? Pak gimana bahasa Jawanya? Jawa nang endi ya? Gimana? Jawa Nendi gitu ya. Orang Jawanya Jawa mana kayak gitu ya. Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja. Bahasanya sama ya, cuma beda logat aja mungkin. Seperti itu. Makannya juga mirip-mirip ya. Cuman kalau gudeg emang khas Jogja ya Bu ya. Kalau gudeg khas Jogja, cuman kalau kayak pecel di semua Jawa ada ya. Nah, kalau pecel jadi gini. Makanan daerah kalau provinsi ya, kalau provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur ada nasi-nasian tuh ya Bu ya. Apa namanya nasi itu? Bahasa Jawa nasi sego. Nah, ada sego-segoan lah. Sego pecel ya. Nah, dari Jawa Tengah ada sego pecel. Jawa Timur ada sego-segoan lah pokoknya. Nah, jadi kita ambil kalau provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, ingat ya, sukunya Jawa, bahasanya Jawa, makanannya bakmi Jowo, pecel. Nah, tapi kalau khusus Yogyakarta, daerah Yogyakarta itu, provinsi Yogyakarta, sukunya Jawa, bahasanya Jawa, makanannya yang paling terkenal juga adalah namanya gudeg. Nah, kalau orang Jawa masaknya pakai kendi kayak gini teman-teman. Nah, ini kayak gini nih. Jadi makannya rasanya lebih enak ya, karena dari tanah liat, gerabah, ya, kendil, seperti itu. Dalamnya taruh api, nanti nyalain, jadilah memasaknya seperti ini. Keren ya teman-teman. Ini kebudayaan dari daerah Jawa, Yogyakarta tepatnya ya. Dan semua Jawa kayak gini kali Bu ya? Iya. Semua Jawa kayak gini. Oke,
Bye. Hai. Sekarang Pak Taman, Pak Abang, Pak Kholik, Pak Torik, Miss Maya sudah ada di Provinsi Jawa Barat. Gong Perdamaian Nusantara. Itu gongnya ya. Nyampaikan saja. Oke, yuk sekarang kita masuk. Wilujeng Sumping, selamat datang. Ini dia rumah khasnya. Nah, sama seperti rumah Joglo, rumah Jawa Barat juga langsung ke tanah ya. Oke. Rumah di Jawa Barat ya hampir sama dengan rumah Joglo, hanya namanya saja yang berbeda ya. Nah, Jawa Barat walaupun nama provinsinya Jawa, namun sangat berbeda baik bahasa, makanan, suku dan lain-lain. Jawa Barat sukunya bukan Jawa ya teman-teman, ingat. Jawa Barat sukunya itu Sunda. Jawa Barat sukunya Sunda, dan juga dengan Banten juga sama, sukunya juga Sunda. Namun di tahun 2000-an pemekaran ya Bu ya, jadinya Banten jadi provinsi sendiri. Dulunya Banten adalah bagian dari Jawa Barat. Jawa Barat dan Banten sama, sukunya adalah Sunda, bahasanya juga Sunda. Namun sebagian Banten ada yang bahasanya beda ya Bu ya, ada bahasa sendiri. Cuman ada beberapa yang sukunya Sunda, maka bahasanya juga Sunda. Nah, Jawa Barat, fokus ke Jawa Barat, bahasanya Sunda. Pondok Gede Jawa Barat juga teman-teman. Nah, sukunya Sunda. Provinsinya Jawa Barat, ibu kotanya adalah Bandung. Bandung adalah ibu kota, ingat ya, provinsi Jawa Barat, ibu kotanya Bandung, sukunya Sunda, bahasanya juga Sunda. Yuk kita cari info yang lain, makanannya apa sih? Kalau teman-teman pernah ke Bandung, teman-teman pasti pernah makan yang namanya itu somai, batagor. Nah, itu adalah makanan khas dari Jawa Barat. Dan sekarang banyak seblak, ada seblak, baci. Nah, itu adalah makanan-makanan khas dari daerah Jawa Barat. Yang paling saya suka adalah somai, batagor, dan juga gak kalah enaknya adalah yang seperti gado-gado. Apa namanya teman-teman? Apa namanya Parti? Gado-gado. Seperti gado-gado ada Jawa Barat. Karedok. Karedok. Karedok itu bahannya mentah semua. Nah, itu adalah khas dari Jawa Barat. Ada tadi ya. Ada gado-gado. Ada karedok. Apaan? Ada karedok, batagor, somai, dan lain-lain. Yuk, stop bentar ya. Kantinnya tutup, nggak kayak Jogja tadi kantinnya buka. Nah teman-teman bisa ya lihat sini makanan khasnya, ada nasi timbel, ada nasi goreng mah Indonesia banget ya, nasi sangrai, terus ada soto Bandung, empal gentong itu enak banget, ada kucing, lalu ada sayur asam, ada sayur asam Jawa Barat ya dengan sayur asam Betawi ya. Kemudian ada sayur lodehnya yang paling lotek nih, lotek itu seperti gado-gado, ada karedok, ada rujak ulek, nah, rujak serut, dan juga yang pasti itu yang paling enak banget tadi yang tadi batagor. Dan minumannya ada bandrek, bajigur, nah itu adalah khas dari daerah Jawa Barat. Kalau di daerah Jawa wedang kali ya? Wedang. Oke. Dan rumahnya, rumah Jawa Barat namanya adalah Imah Badak. Imah Badak nama dari rumah daerah Jawa Barat. Yuk kita review Jawa Barat, provinsinya, ibu kotanya Bandung, rumahnya Imah Badak, makanannya ada lotek, karedok, lalu ada ya batagor, segala macam. Kemudian sukunya suku Sunda, bahasanya bahasa Sunda. Oke, kita ke provinsi lain. Oke. Nah teman-teman, ini kita sekarang ada di mana ya? Nah, Miss Maya masuknya harus
pakai standar dulu ya Pak ya. Diperiksa dulu, cek suhu dulu. Punten Pak. Sebentar. Siap. 36, berarti Miss Maya boleh masuk. Nah, Miss Maya juga. Maskernya ada nih, cuma nggak dipakai supaya kedengaran suaranya. Oke. Hai, nah sekarang kita ada di provinsi Bali ya, masih di Anjungannya, belum ke Bali beneran. Ya, ini provinsi kesukaan Miss Maya, favorit Miss Maya. Favorit Miss Maya, aduh belibet ngomongnya. Kenapa? Karena waktu SD Miss Maya itu pernah les nari, ya les nari Bali di sini di Anjungan ini. Saya dulu les nari Bali, les nari Betawi, les nari Jawa. Nah, jadi Miss Maya itu orang Aceh tapi dari kecil suka seni banget ya. Yuk kita masuk, ada apa di provinsi Bali. Nah, ini kipasnya, kipas Bali. Lihat ya, corak motifnya Bali banget. Ini buat nari Panji Semirang. Diputar-putar kayak gini. Nih, diputar. Nah, ini untuk menarikan tari Panji Semirang. Pakai 2 kipas untuk tari Panji Semirang. Dulu Miss Maya di sini. Kalau tari pendek pakai bokor. Mana ya bokornya? Nah, bokor seperti itu buat tari pendek. Nah, ini dia. Nah, ini bokor namanya, bokor untuk nari pendek. Diisi dengan bunga-bunga. Miss Maya sedang bersama Barong. Nah, Barong ini dari daerah Bali. Nah, setiap daerah Indonesia itu punya kebudayaan yang berbeda-beda dan unik banget, dan kebudayaan ini sendiri pasti ada cerita di baliknya. Barong ini ada cerita di baliknya. Cerita-cerita rakyat mengapa ada Barong dan sehingga menjadi sebuah tarian. Tari Barong sama semua di Indonesia, mau tari piring, tari apapun itu pasti ada ceritanya. Nah, Bali, teman-teman, ingat lagi ya, Bali adalah provinsi setelah Pulau Jawa. Namanya setelah Bali, jadi kan kita udah di Sumatera, tadi Aceh, terus kita sampai di Lampung, nyebrang langsung kita ke Pulau Jawa, ketemu daerah Banten, kemudian Jakarta, lalu Jawa sampai Jawa Timur. Nah, seberang selat masuklah kita ke provinsi Bali. Nah, inilah Bali. Lihat ya, dari bangun atapnya saja sudah kelihatan. Atapnya itu seperti pura-pura ya. Dan juga sangat kental sekali nuansa Hindunya ya, teman-teman. Saya suka sekali Bali. Dan sini sebenarnya paling suka tuh musik-musik Balinya. Dan pakai gamelan juga, cuma beda dengan gamelan Jawa ya. Gamelan Bali ya mungkin lebih ke hiasan aja, ada ukiran-ukiran kayak ya patung-patung dikit. Karena Bali emang ciri khasnya patung-patungan gitu ya. Bukan patungan, patung-patung. Benar patung-patung. Kalau patungan kumpulan duit. Oke. Sekian dari Miss Maya, kita akan pergi ke provinsi lain. Bye. Bali, ibu kotanya Denpasar. Sukunya suku Bali. Bahasanya bahasa Bali. Gampang ya kalau Bali semua cara menghafalkannya. Makanannya itu ada bebek betutu, terus ada kacang Bali, ada pia legong dan lain-lain. Pokoknya banyak banget makanan Bali yang enak-enak banget yang harus teman-teman coba. Ingat ya, Bali ibu kotanya, provinsi Bali ibu kotanya Denpasar, dan Bali salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang masih banget orisinal. Artinya apa? Setiap masyarakatnya masih menggunakan kebaya. Jadi kalau dulu tuh Miss Maya pernah ke Bali ya, tahun 2000 berapa terakhir tahun 2018 kalau nggak salah, itu Miss Maya ke Bali. Itu ya semua masyarakatnya itu masih pakai baju kebaya.
dan pakai kain Bali gitu. Pokoknya masih orisinal banget. Beda banget sama provinsi lain yang sudah mulai meninggalkan pakaian adatnya. Dan di Bali itu upacara keagamaannya banyak sekali. Bali itu adalah provinsi yang mayoritasnya adalah beragamakan Hindu. Jadi kaya sekali akan budaya-budaya Hindu ya. Jadi tariannya, semuanya, upacara adat-adatnya itu diadaptasi dari kepercayaan mereka, itu agama Hindu. Ada Islam di daerah Bali, namanya daerah Bedugul. Nah, daerah Bedugul itu tempat tinggalnya Pasubahan, ya, Ustadz Subahan kita. Nah, itu di Bedugul. Teman-teman kalau pernah ke Bali, pernah ke Bedugul, itu ada masjid besar di dekat danaunya. Teman, kita memasuki provinsi DKI Jakarta. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Ada ibunya kan? Iya. Assalamualaikum ibu. Nama ibu siapa kalau ditahu bu? Saya Kartini. Ibu Kartini. Wah, pahlawan dong ibunya ya. Ibu Kartini. Ibu saya tanya boleh bu ya? Boleh. Ini rumah Betawi namanya apa ya bu? Oh, kalau ini rumah Betawinya tipe Bapak. Hah? Bapak. Bapak. Atau tipe kebaya. Tiba kebaya, rumah kebaya ya bu ya? Iya, Ya rumah kebaya. Bapak. Emang modelnya seperti ini ya bu? Ada filosofinya nggak bu? Rumah-rumah kayak gini? Oh iya, kenapa dikatakan rumah kebaya? Nah, itu kita lihat dari tipe-tipe rumah kebaya yang lain itu dilihat dari atapnya, Oh, atapnya perbedaannya. beda. Iya. Kalau tipe joglo itu seperti yang Mbak Sebelah lihat sana. di depan tuh, bentuknya 5 seperti joglo ya. Ini rumah Jawa ya, Bu, ya? Rumah Jawa, Ah, makanya mirip. dikatakan tipe joglo. Oh tipe joglo. Nah ini tipe kebaya, kalau kita lihat dari arah samping sana, atap rumahnya itu seperti pelana kuda yang melipat. Oh. Nah lipatannya itu mirip kebaya, makanya dikatakan bahwa ini tipe kebaya. Karena atapnya mirip kebaya ya bu Iya, ya? seperti lipatan, Lipatan kebaya Iya. makanya. Oke. Gitu. Bagian-bagiannya ini nih bu. Nah ini teras depan ini kenapa ada kursi dua, kursi tamu? Kanan dan kiri ya. Ya. Kenapa nih, Kalau Bu? ini yang bundar, yang ini bundar ini khusus tamu perempuan. Oh, baru tahu saya. Iya, Bu. kalau yang segi 4 ini, kotak ini, itu tamu laki-laki. Oh berarti sudah sangat islami ya bu? Iya, Betawi itu kental sekali agama Islamnya, jadi bukan muslim dipisahkan. Masya Allah, luar biasa ya. Iya, betul. Itu bu, kalau boleh tahu pakaiannya apa namanya? Nah sehari-harinya? Oh, kalau pakaian tuh sadari ya, kalau yang Sadaria. yang laki-laki koko dan celana. Oh, namanya sudah lihat itu. ya. Karena tadi yang kita sudah lihat sana ya teman-teman. Iya. Terus bajunya encim yang perempuannya. Kalau makanannya bu? Kalau makanan berat apa ringan nih? Kalau makan berat kan kayak masih nasi uduk. Pakai jengkol ya bu? ya? Jengkol, Wah, iya. ada. Terus ada gado-gado. Nah, kalau makan ringan tuh salah satunya yang sekarang jadi ikon itu seperti kayak kerak telur. Kerak telur ya itu di mana-mana ada ya bu ya. Itu termasuk makanan ringan. Oke. Iya, buat cemilan kalau Cemilan kerak ya, telur Bu, ya. makanan berat. Iya. Ini bagian dalam kita bisa lihat kamar. Kamarnya kita lihat ya, boleh bu ya? Ini pangkeng namanya. Pangkeng. Tempat tidur ya, pangkeng. Seperti ini ya. Nah, ini ranjang zaman dulu, disebutnya ranjang kero ini. Ranjang kero. Ranjang, iya. Pakai ada ini ya, Bu, kelambu. Iya. Karena pakai kelambu namanya ranjang kero ya bu. Enggak, bukan, maksudnya ranjangnya ini Semuanya? ranjang kero. Namanya? Zaman dulu kan pakai kelambu karena tidak ada obat nyamuk ya. Berarti mau Zaman dulu namanya kero ya bu. iya, ya? ranjang kero disebutnya. Iya. Cantik ya. Terus ada Kayu ya bu ya. Iya. Pasti ya. Nah ini hanya contoh saja, contoh cara membuat pola batik. Pola batiknya. Ada tadi nanti ada cara-caranya itu dia sama seperti Jawa. Sama cuma Ada cantiknya nih iya, buat ngukir-ngukirnya, buat mewarnainya ini. mungkin polanya aja yang beda bu. Motifnya ya. Iya, dari motif ini kita ada Monas, Ada ini Monas. ikon kota Jakarta biasanya motifnya itu Monas. apa namanya ondel-ondel. Oh, beda sama Jawa, bedanya Ada cuma di tema. motifnya Iya, aja ya bu ya. Kalau Jawa itu bunga-bunga ya motifnya ya. Bunga-bungaan. Sama ini juga bunga yang pesisirnya, batik pesisirnya itu bunga-bunga juga. Itu alat masaknya bu ya?
Iya. Ini balai namanya pendaringan, buat naruh pendaringan. Pendaringan, ini namanya pendaringan Bu. Iya, Buat alat masak apa? Ini kalau itu buat naruh pauknya di sini. Oh, warna Zaman matang. dulu kan nggak ada kulkas. Oh, buat awet, Biar awet kayak beras itu ya. beras. Gitu. Namanya gentong Bu. Iya, pendaringan. Pendaringan. Betawi mah bilang. Nah, kalau ini buat air, ini buat masak nasi. Oh, ini buat nasi nih. Iya, ini namanya dandang. Dandangnya lucu banget teman-teman. Ismail baru. Ini ya. Dari tempat air minum. Cerek. Iya, ini dari kuningan. Ini karena Oh, lama aja, jadi warnanya kalau di ini lagi sih kuning. Ini Oh, ini permainan anak tradisional, ini congklak ini. congklak ya. Kayaknya sama nama Jawa ya Bu. Iya sama. Kalau Jawa kan cangklong ya. Oh, namanya ya beda ya. Iya. Ini congklak ya. Kalau iya Betawi congklak. Main-main lah teman-teman ke sini. Beneran. Iya. Ibu-ibunya ramah, bapak-bapaknya ramah, dikasih souvenir foto lagi. Penjelasannya juga keren. Nanti ngisi Hai teman-teman, sudah banyak provinsi yang sudah kita pelajari. Memang tidak 34 provinsi yang kita pelajari di kelas 4, hanya beberapa saja, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Timur, Bali, serta DKI Jakarta. Nah, sudah selesai pembelajaran kita. Sekarang tugas teman-teman adalah menuliskan kembali informasi yang telah Miss Maya berikan pada LK atau worksheet yang telah Miss Maya kirimkan di WA group. Teman-teman jika punya printer boleh di print, jika nggak punya boleh ditulis lagi ulang. Tugasnya dikumpulkan paling lambat hari ini pukul 21, pukul 9 ya, atau jam 9 malam. Paling lambat dikumpulkan langsung ke Miss Maya. Oke teman-teman. Nah, nanti kan kita bahas lagi ya. Sekarang kerjakan dulu ya. Kita kembali lagi 10 menit setelah ini. Oke? Dari Anjungan Jakarta, Miss Maya melaporkan. Bye-bye. Hai teman-teman. Sudah mengerjakan tugasnya kan? Oke. Ini adalah tempat bersejarah juga buat Miss Maya. Karena dulu Miss Maya pernah les nari Betawi di sini. Miss Maya pernah tampil di panggung ini dulu. Oke. Teman-teman, Miss Maya dulu narinya nari jali-jali sama nari sirih kuning. Nah, oke. Sekarang sudah selesai pembelajaran IPS kita tentang keanekaragaman budaya suku bangsa Indonesia. Oke. Sama-sama kita say hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman. Nah, nanti abis ini Miss Maya kasih lagi, Miss Maya kirimkan PDF-nya atau jawaban yang benarnya. Teman-teman cross check ya. Tadi kalau yang salah dibenerin lagi. Kalau benar semua dinilai sendiri. Oke, 100. Benar semua 100. Salah 1 95, salah 2 90. Selebihnya 85 semua. Oke, teman-teman. Sekian dari Miss Maya dan Bupati. Dan akhirnya pembelajaran kita hari ini seru banget kan? Jalan-jalan tapi di rumah aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.